Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ingin berbagi ilmu yang kita dapat dari guru-guru kami, dari buku-buku yang kami baca tentang filosofi memberi nama dalam Islam, atau sunnah yang memberi nama menurut ajaran Islam. Di zaman kita ini kan banyak orang memberi nama itu keren-kerenan, ada yang menganggap keren itu nama barat, anaknya diberi nama ala orang barat. Ada tetangga saya tuh anaknya diberi nama Chelsea, kan, Vino, Robert, Johnny, itu meniru mungkin orang barat di film atau dia denger yang jelas nama-nama itu tidak ada maknanya, Chelsea itu nama klub sepak bola misalnya, saya suka Chelsea. Anaknya juga diberi nama Real Madrid, jangan-jangan, atau Liverpool. Ada juga yang kebanyakan masyarakat kita yang di Jawa terutama pakai nama-nama Jawa, katanya nguri-nguri budaya leluhur, atau menjaga tradisi leluhur. Meskipun leluhur kita sebenarnya bukan orang yang terlalu jauh Hindu Buddha dulu. Leluhur kita yang dekat leluhur kita yang Muslim, kan, karena nama-nama Jawa kebanyakan terpengaruh oleh ajaran Hindu Buddha, atau minimal dari bahasa Sanskerta, bukan bahasa lokal, bahasa impor juga. Agama Hindu Buddha juga impor juga, tidak ada yang tidak impor, tidak masalah sebenarnya impor asalkan baik, begitu kan. Jangan dibilang semua yang impor jelek, itu salah juga, kan. Ada nama-nama yang sangat Jawa sekali, kan, Rahayu, Lestari, kan, atau nama-nama orang zaman kerajaan Hindu Buddha dulu, kan. Ada nama ayam muruk misalnya, pitik kluruk, atau ayam berkokok, itu maknanya. Ada yang beri nama Mada, niru Gajah Mada, kan. Masa anak diberi nama binatang, kan, nanti kita bahas, tetangga keluarga saya juga banyak masih memberi nama sesuai dengan nama adat Jawa, meskipun sudah banyak yang pakai nama-nama yang berasal dari Islam atau bahasa Arab. Seperti dari ibu itu namanya semuanya Mu, yang cowok namanya Mukijan, yang cewek ada Mukini, Musini, Musripah, kan, Mumu semua. Jadi maknanya makna-makna istilah Jawa, kan. Padahal sebelum masa penjajahan itu nama-nama orang Jawa terutama di Kesultanan itu sudah Islami semua, kan. Pangeran Diponegoro itu namanya siapa? Abdul Hamid, kan. Jadi namanya sudah sangat Islami, kan. Baik, nama yang Islami itu sebenarnya seperti apa? Tuntunan Nabi yang disunahkan dalam memberi nama itu seperti apa? Yang pertama, ada dua nama favorit Kanjeng Nabi. Apa itu? Diriwayatkan dalam riwayat Muslim, dalam hadis nomor 2132, Rasulullah SAW, kan, dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Itu nama yang ideal, yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Apa buktinya itu nama yang paling disukai Nabi? Di masa Nabi itu ada 300 sahabat yang namanya Abdullah, diikuti oleh Abdurrahman, kan. Nama putra Nabi setelah beliau mendapat nubuah adalah Abdullah, yang wafat masih kecil.
Nama putra pertama beliau dari Khadijah sebelum mendapat nubuah Qasim, tapi itu kan bukan sunnah memberi nama sebelum beliau mendapat nubuah. Nama putra beliau yang lainnya adalah Ibrahim. Kalau perempuan, nah ini sudah ada beberapa contoh nama putri Nabi, ya kan? Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Putri saya, alhamdulillah setelah saya paham, nomor 5 ini namanya Ruqayyah. Ya kan? Nah, nama Abdullah itu sangat dicintai Nabi. Terbukti ya, beliau memberi nama banyak nama sahabat atau putra sahabat itu dengan Abdullah. Putranya Zubair ibnu Awam, ya kan, ketika kaum muslimin hijrah pertama kali dan dia lahir pertama kali, siapa? Abdullah bin Zubair, ya kan? Siapa lagi nama sahabat dengan Abdullah? Akan sangat mudah menyebutkannya kalau rajin membaca sirah. Ada Abdullah ibnu Abbas, putranya paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Ada Abdullah bin Abu Bakar, ada Abdullah bin Omar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Jubair, Abdullah bin Jahsy, Abdullah bin Hudzafah Sahmi, itu yang dikirim dalam perang melawan Romawi. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Rawaha, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zulbiladain, ya. Lalu ada Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf. Itu nama yang sangat disukai Nabi, ya kan? Dan diantara para sahabat ya dengan nama Abdullah itu adalah para alim semua ya. Dia ada 7 atau lebih itu yang sangat alim keilmuannya dalam ya, ilmu agama. Jadi kalau sudah punya anak namanya Abdullah dan Abdurrahman, terus gimana? Nah, masih ada berikutnya. Yang kedua ya, nama yang juga disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah nama yang menunjukkan penghambaan diri terhadap salah satu dari nama Allah, ya kan? Yaitu misalnya Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdul Qayyum. Nah ini Abdul Qayyum, ada Gus Qayyum dari Lasem, itu kan namanya Abdul Qayyum. Nah, itu nama yang disukai banyak, ada 99 nama yang bisa kita pilih dari Asmaul Husna, tentu dengan makna yang baik, ya kan? Ya kan? Yang ketiga ya, setelah memakai nama Allah itu adalah memakai nama orang soleh di masa sahabat ya, yang tidak diubah namanya. Ada nama sahabat yang dulunya namanya Abdus Sams, ya, abdinya matahari. Ada Abdul Uzza, abdinya Uzza, itu diganti oleh Rasulullah SAW. Itu jangan dipakai lagi, itu nama-nama jahiliyah itu, ya kan? Jadi ketika memilih nama sahabat, yaitu nama sahabat-sahabat yang mulia di masa Nabi, yang berguru kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Ya, ada Abu Bakar, Omar, ya, Utsman, Ali, ya kan, Hasan, Husain, kemudian Zubair, ya kan, Khalid. Ya, ini anak saya namanya yang ketiga namanya Khalid. Nah, jadi nggak perlu bingung, banyak sekali. Ya kan. Kalau anaknya banyak, ingatnya sahabat cuma sedikit. Yang berikutnya ada lagi, ya kan, yaitu memberi nama dengan nama Nabi dan Rasul, ya kan, seperti Nabi memberi nama salah satu putranya yang terakhir namanya Ibrahim, ya kan. Begitu filosofi memberi nama dalam Islam itu mudah, ya kan? Satu nama aja cukup, lalu dinasabkan dengan ayahnya, dengan bapaknya, ya kan. Jadi yang salah itu ya, saya dulu ada teman ya, adik kelas namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya itu secara filosofis itu salah. Nama Salahuddin ya Salahuddin. Al-Ayyubi itu apa? Ayyubi itu sukunya, klannya, ya kan. Masa mau ngeklaim dia klan Ayyub? Kan bukan, kan orang Jawi. Al-Jawi harusnya, bukan Al-Ayyubi. Nama yang salah lagi ya, misalnya Khalid bin Walid. Nama Khalid bin Walid itu cuma Khalid. Walid itu siapa? Ayahnya. Ya kan, misalnya orang Jawa namanya Agus, ya Khalid bin Agus. Jadi nama akan menyebut ayahnya itu adalah salah satu, ya kita mengikatkan diri dengan nasab. Begitu cara Islam memberi nama ya, yang diadopsi juga dari nama orang Arab ya sebelumnya, sehingga nasab itu dihafalkan sehingga tidak hilang ya. Kita bisa mendoakan
kakek nenek kita ya, ketika kita bisa hafal nama-nama mereka. Jadi salah memberi nama seperti itu ya kan, karena ya bukan anaknya Pak Walid kan, namanya Khalid bin Walid, misalnya Umar bin Khattab, salah. Umar itu ya Umar aja namanya, binnya tuh jangan Khattab. Khattab itu ya bapaknya Umar ya. Misalnya Umar bin Bejo, bapaknya namanya Bejo, ya Umar bin Bejo ya kan. Lalu ini ada cerita dari guru kami yang banyak gurunya itu Habaib di Tarim itu ya, kalau orang Indonesia itu jadi ya agak menggelikan itu di mata para ulama dan Habaib itu, kalau ditanya nama setelah paham itu malu, siapa namanya, Imam Syafi'i, waduh Imam Ghazali, itu salah. Imam itu gelar kepada orang alim yang memang kealimannya ya sudah diakui selevel imam ya. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris ya kan, pakai nama Nabi. Bin Idris, ayahnya Idris, nama Nabi juga. Asy-Syafi'i kakeknya. Jadi ketika kita punya prestasi, kita punya kebaikan, nanti ketika orang mengenal kita itu dengan itu dikaitkan dengan kakek kita, dikaitkan dengan tempat kita ya. Imam Bukhari siapa namanya? Muhammad juga. Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad ya kan. Jadi ayahnya kakeknya namanya Muhammad, tidak masalah ya, nanti bisa dinisbatkan ke tempat kelahirannya, ke kotanya, atau kekhususan dari kebaikan dia ya kan. Seperti nama-nama Habib itu dikhususkan pada kebaikan dia, Al-Kaf ya kan, Barokbah ya kan? Itu karena ada punya kebaikan, punya keistimewaan, karomah dan sebagainya. Jadi itu filosofi nama dalam Islam, tinggal memilih urut ya. Kalau perempuan ya tadi pilih nama-nama putri Nabi atau sahabiah yang saat itu hidup banyak ya. Ya, yang paling senang dikasih nama Nabi ya Fatimah, Ruqayyah ya kan, Ummu Kulsum, Zainab ya, Aminah dan seterusnya. Nah itu ya, semoga bermanfaat ya. Ini sedikit ilmu yang kami bagi ya, semoga kita bisa memberi nama anak kita ya sesuai dengan tuntunan Nabi, karena itu bagian dari kecintaan kita kepada Nabi ya, supaya Nabi nanti tahu kita cinta dengan beliau itu dari hal yang sederhana ya, memberi nama ya kan, tidak meniru orang kafir apalagi ya kan, yang bahkan nama-nama dari mereka itu tidak ada makna sama sekali, tidak ada tuntunannya juga tentunya. Nah, demikian dari saya, semoga bermanfaat ya. Semoga semakin banyak yang subscribe dan channel supaya kita terus semangat ya, memberikan berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat, kemudian info-info yang bermanfaat juga ya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.